Baik, saya ingin menanggapi apa yang pernah on the follow mereka melakukan pernyataan pers. Saya mau sampaikan saya Edison Awitau, saya bertanggung jawab terhadap demo tanggal 24 kemarin. Itu saya penanggung jawab. Saya mau sampaikan di sini bahwa saya tegaskan bahwa pertama on the follow itu harus baca perda. Mereka tidak boleh membuat statement pernyataan-pernyataan tanpa melihat perda. Mengapa kami lakukan perda itu? Perda ada dua kali, harus on the follow tahu. Perda ada dua kali perubahan. Perda 2016 itu dibatalkan. Yang disahkan itu Perda tahun 2000 nomor 1 tahun 2022. Ini perda ini harus dipelajari. Tidak boleh on the follow menyampaikan bahwa ada kata on the follow di dalam pernyataan-pernyataan. Tetapi on the follow harus lihat bahwa dalam baliho yang kami bawa itu ada 6 kampung. Pernyataan on the follow itu untuk 6 kampung. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kampung adat itu memang tahun 2016 itu ditunjuk oleh on the follow dan kepala-kepala suku menunjuk salah satu orang terbaik di kampung tersebut untuk menjadi kepala kampung adat. Tetapi kenyataan di perubahan terjadi menjadi inisiator kampung. Perubahan terjadi di 2000. Ini kami tidak tahu ya. Saya sebagai ketua DPR, mantan ketua DPR tahun 2014-2019, perda yang kami buat 2016 itu perda karena kepentingan politik, tetapi juga dalam perda itu kami pikir sudah bagus. Tetapi perubahan terjadi ini kami tidak tahu sama sekali. Itu bisa on the follow mereka pertanyakan kepada anggota DPR yang sekarang. Kenapa tidak perda ini tidak sesuai? Karena hampir isi dari semua perda itu hampir sama dengan pemerintahan kampung dinas. Tidak ada perubahan. Yang perubahan cuma terjadi on the follow menjabat kepala kampung adat itu saja. Terus perubahan juga terjadi atas nama pemerintahan kampung adat. Itu satu, dia dirubah. Yang kedua, itu dirubah adalah kepala kampung adat yaitu on the follow sendiri. Itu yang dirubah. Tapi isi dari dalam peraturan kampung, perda kampung adat itu semuanya sama dengan kampung dinas. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini copy paste saja, perubahan saja sedikit saja dilakukan. Begitu. Jadi saya juga meminta kepada ada kewenangan di bab 8 dalam perda, kewenangan bupati untuk menghapus kampung adat. Tidak ada dengan DPR, tapi bupati lewat usulan masyarakat di kampung, karena kampung adat tidak sesuai dengan tatanan istiadat di kampung tersebut, maka dalam musyawarah itu masyarakat bisa mengusulkan kepada bupati untuk menghapus kampung adat. Itu di bab 8. Oleh karena itu 6 kampung ini datang kepada bupati, itu dalam hal itu menyampaikan kepada PJ Bupati untuk menghapus karena tidak sesuai. Begitu. Jadi bab perda bab 8 nomor 8 perda nomor 8 bab 8 itu perda nomor bab 8 itu dalam perda kampung adat itu yang harus dilihat oleh semua masyarakat dan juga on the follow yang sekarang bahwa ada kewenangan bupati di situ untuk menghapus. Begitu. Jadi kami juga memang menolak. Kami akan terus menolak. Ini demo pertama. Ada on the follow yang bikin laporan, silakan, saya bertanggung jawab. Karena on the follow harus lihat. Kami demo itu karena ada persoalan di kampung kami. Kami tidak pernah mendemo mengusik ke on the follow lain. Seperti apa yang disampaikan Pak Yanto, berapa on the follow itu kami tidak mengusik. Kampung kalian urus. Jangan pernah intervensi kampung kami. Karena apa yang kami bicarakan on the follow adalah on the follow kami di kampung kami, maka kami sampaikan on the follow itu tidak boleh jadi kepala kampung adat. Karena mereka mau bertanggung jawab ke siapa? Kalau mereka melakukan korupsi, mau tanggung jawabnya ke siapa? Terus siapa yang mau lapor mereka? Ini kalau kita lapor mereka di proses mereka, maka citra kampung kami juga sebagai anak-anak adat, kami juga malu nanti. Oleh karena itu kami minta perda kampung adat itu harus dihapus. Begitu. Berarti tidak dirubah, dihapus ya? Dihapus. Karena tidak sesuai. Ada apa yang saya baca semua peraturan kampung itu, perda kampung adat itu saya baca, tidak ada sesuatu yang betul-betul bicara tentang aturan adat. Kan rapat musyawarah itu kan wajar di kampung, dalam perda kampung adat itu musyawarah kampung sama dengan kampung dinas. Musyawarah dilakukan, penyusunan anggaran APBK, ini kan kampung dinas punya. Sama saja kok. Apa yang beda di dalam? Hampir semua, 100% itu, 99% itu masih pakai konsep kampung dinas. Begitu. Jika dilaporkan untuk diproses hukum, kakak bertanggung jawab. Oh, saya bertanggung jawab, sangat
Saya bertanggung jawab soal itu. Silakan aja lapor. Pak Edison, yang Perda tahun 2016 itu di dalam situ apakah disebutkan bahwa yang menjadi kepala kampung Ondoan? Di dalam Perda Kampung nomor tahun 2016 yang kita buat itu, Ondofolo dan kepala-kepala suku dalam musyawarah adat menentukan salah satu orang terbaik di kampung itu untuk mewakili yang dilihat terbaik oleh mereka untuk menjadi kepala kampung adat. Itu. Bukan Ondofolo. Bukan Ondofolo. Tetapi itu dihapus, lalu dirubah Ondofolo yang di Perda yang 2022 ini dirubah menjadi Ondofolo yang kepala kampung adat. Terus di situ juga bicara Ondofolo, jika kampung kita kan di Sentani ada 2 Ondofolo. Dalam Perda itu menyampaikan bahwa kalau Ondofolo ada 2, maka Ondofolo itu bisa membagi waktu. Di kampung di Danau Sentani tidak bisa Ondofolo punya harga diri bagi waktu soal hak itu. Itu tidak bisa, itu pasti perang. Begitu, itu tidak bisa. Dalam Perda itu tulis seperti itu. Perda kampung adat yang sekarang itu menciptakan konflik di kampung. Contohnya 14 kampung, salah satu contoh kampung Yokiwa. Begitu. Kampung Yokiwa sudah tercipta konflik besar-besaran. Ini tidak terjadi, nanti terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu PJ Bupati harus segera menghapus. Begitu. DPR juga harus tanggapi demo-demo. DPR sekarang kalau sudah tahu itu kamu yang sahkan, ya kamu harus datang. Kamu harus bertanggung jawab. Ini Perda yang kamu yang sahkan tahun 2022. Kamu harus bertanggung jawab, tidak boleh tidak. Begitu. Jadi saya harap saya bertanggung jawab. Jika ada Ondofolo yang melaporkan, saya orang pertama akan maju di depan untuk melawan. Pak Edison, mungkin ada statement tegas terhadap pihak legislatif. Ya, DPR saya tegaskan, ini Perda hasil dari eksekutif didorong ke legislatif, maka DPR harus bertanggung jawab. DPR harus bersegera membentuk pansus atau dengar pendapat. Kalau tidak mampu, ini kelihatan kalau tidak mampu ya DPR tidak boleh ada di situ sebenarnya. Kan tugas kamu itu, membuat peraturan daerah, merevisi, meninjau kembali. Salah satu PR yang dibawa oleh masyarakat adat yaitu tinjau ini. Ya bikin aja dengar pendapat. Dengar masyarakat, panggil 14 kampung, duduk di aula DPR, tanya mereka, apa yang mereka rasakan selama Perda kampung adat ini ada. Begitu. Jadi hampir saya tegas, Ondofolo itu tidak baca, suruh mereka baca saja tuh. Apalagi Pak Ondofolo Pak Wali itu, Ramses. Suruh baca Perda. Kamu jangan bicara keluar dari Perda. Kita bicara substansi hukumnya ini, kita bicara lihat pada peraturan daerahnya. Tidak boleh bicara mengelak, bicara kementerian sudah disahkan, sudah dikasih apa nomor registernya, itu kementerian disahkan. Tidak ada peraturan daerah itu dibuat di sini. Peraturan daerah itu bisa ditinjau. Peraturan daerah apalagi diberikan ruang dihapus. Bisa dihapus. Kalau ada kampung-kampung lain yang mau jadi kampung adat, ya ambil aja itu nomor itu, registernya dan jadi kampung adat di situ. Begitu. Jadi bilang Pak Ramses itu harus baca Perda. Jangan masalah statement, apalagi ketua DAS. Baca dulu. Begitu. Jadi lihat, kami datang dengan 6 kampung. Tidak ada nama kampung-kampung. Kalian ikut campur intervensi, apa intervensi kalian ke situ? Begitu. Mungkin saya begitu. Terima kasih.